Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi bi 'ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum. Qala Anas bin Malik, qala telah berkata Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya. Salah satu nafarin fi dhilli arsyir rahmani, salah satu 3 nafarin golongan. Nih tarkibnya mudhof ilaih. Salah satu nafarin, ada 3 golongan, fi dhilli arsyir rahmani, yang berada dalam naungan arsy-Nya Allah, Zat yang Maha Rahman. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, wasilur rahimi, yaitu orang yang menyambung tali silaturahim. Yamuddu, memanjangkan, lahu kepadanya, silaturahim itu memanjangkan kepadanya, fi umrihi, pada umurnya, wa yuwassi'u, dan meluaskan silaturahim itu lahu padanya, fi qabrihi, di alam kuburnya, wa rizqihi, dan rezekinya. Wa imra'atun, dan seorang perempuan mata yang meninggal zaujuha, suaminya, wa taroka yatama, bisa dibaca taroka, bisa dibaca tarku ya. Kalau taroka berarti fi'il. Wa tarku yatama, dan meninggalkan anak-anak yatim. Fatakumu, maka dia bangkit, yakni merawat, hiya, dia perempuan, alal aitami, terhadap anak-anak yatimnya, hatta, sehingga yughnihimullahu, Allah memberikan kekayaan kepada mereka, Allah memberikan kemampuan kepada yatimnya, au yamutu, atau sehingga mereka meninggal dunia. Warrajulu, dan yang ketiga, seseorang, ittakhadha, yang mengambil atau membuat, ta'aman, makanan, fada'a, lalu ia mengundang, fada'a, maka ia memanggil, ilaihi, kepadanya, kepada makanan, al-yatama, anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih menyambung masalah silaturahim. Terkait dengan silaturahim banyak faidah, banyak manfaat. Karena kita ini orang yang memang hidup bersosial, maka kita butuh bersilaturahim, butuh menyambung tali persaudaraan. Lain hal kalau manusia itu makhluk yang bisa hidup sendiri ya, tidak butuh silaturahim. Makanya dalam lentera pagi saya kemarin itu ada seorang ulama yang menyampaikan bahwa orang itu keruh ya, sedikit tapi berkumpul lebih baik daripada bening banyak tapi berpisah. Keruh sedikit tapi berkumpul itu lebih baik daripada bening, bersih, bagus tapi berpisah. Apa ini maknanya? Maknanya bahwa orang sering berkumpul itu pasti ada keruhnya, tidak selamanya bersih.
Saya kasih contoh. Ada orang tua punya anak 5. Anak pertama nikah, pisah, pindah rumah di kampung lain. Anak kedua di kampung lain. Anak ketiga kampung lain lagi. Jauh-jauh deh tuh. Anak kelima serumah sama orang tua. Itu yang bening, yang jauh apa yang dekat? Yang keruh, yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. Iya. Jadi ini anak karena serumah, ya sering diomelin, sering dimaki-maki, ya, sering diomongin. Si anak juga kadang-kadang ada pegelnya. Ya. Kandung aja, nggak ada orang lain, nggak ada saudara yang lain yang serumah. Jadi biarin dah, ya. Orang tua ngomel-ngomel dikit, biarin aja, sabar-sabarin. Anak-anaknya yang jauh-jauh, bening-bening udah, nggak ada keruhnya, ya. Nggak ada omelan-omelan dari orang tua. Nah itu pilih mana? Pilih yang dekat, apa pilih yang jauh? Tetap pilih yang dekat, ya. Karena walaupun ada keruh-keruhnya, yang dekat itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Ada pahala sambungan tali silaturahim yang kuat, ada pula pahala kesabaran dalam merawat orang tua, ada pula pahala dalam rangka dekatnya dia terhadap orang tua, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan orang tua dia mampu memberikannya sekalipun ada keruh-keruhnya, ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi keruh tapi berkumpul lebih afdal, lebih utama daripada bening tapi berpisah. Nah ini salah satu makna dari silaturahim. Lalu bahwa silaturahim itu menjadikan sebab orang itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan di arasy-Nya Allah. Orang akan mendapatkan naungan di arasy-Nya Allah. Salah satunya adalah, kata sahabat Anas bin Malik, ada 3 golongan. Salah satunya adalah wasilur rahimi, orang yang selalu lebih dahulu menyambung tali silaturahim. Karena kekeruhan di masyarakat, kadang-kadang ada orang kalau ketemu kita maunya melengos saja, atau berita-berita miring, gosip-gosip yang tidak baik suka tertiup, ya, di lingkungan kita. Ya, si anu kemana ya? Kok nggak kelihatan ya? Anu-anu dan sebagainya. Nah, maka yang terbaik orang yang mengunjungi, orang yang mendatangi. Jadi tidak pakai berita-berita miring, kabar-kabar yang tidak jelas, tapi orang-orang yang dalam anggapan masyarakat ini negatif didatangi, ya, lalu kemudian diajak bicara, ya, bertutur kata yang baik, sehingga nanti yang keruh itu menjadi jernih kembali. Dan ternyata silaturahim itu di samping besok di negeri akhirat orang akan mendapatkan naungan Allah, tapi juga yamuddu lahu fi umrihi wa yuwassi'u lahu fi qabrihi wa rizqihi, ya. Bisa menjadikan sebab panjang umur, luas rezeki, luas pula alam kuburnya. Faedah silaturahim: 1 panjang umur, 2 luas rezeki, 3 luas alam kuburnya. Panjang umur karena memang Rasulullah yang menyampaikan,
man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang pingin ya luas rezekinya, ya, panjang umurnya, maka hendaknya selalu silaturahim. Yang lalu sudah kita dapati satu keterangan, orang ini telah divonis umurnya tinggal 3 hari. Tapi karena dia silaturahim, mendatangi saudaranya tanpa pamrih, ya, ikhlas semata karena Allah, kemudian bawa oleh-oleh yang diteng-teng kepada saudaranya, maka kata Allah, malaikatku, zid umuruhu salasina sanatan, zid umuruhu salasuna sanatan. Malaikat, tuh orang yang tinggal 3 hari lagi mati, tuh tambahin umurnya 30 tahun. Gara-gara gemar silaturahim. Karena silaturahim itu menjadi energi positif. Energi positif. Datangnya, berangkatnya itu sudah energi positif. Karena dia ada rihlah, ya, ada perjalanan. Kemudian masuk rumahnya orang yang didatangi, itu energi positif berikutnya. Kalau rumah yang didatangi lebih bagus dari rumah yang mendatangi, maka orang yang mendatangi hilang kesombongan. Di kampung ini rumah kita paling bagus. Kita datang silaturahim ke kawan kita, kampung lain, rumah dia lebih bagus dari kita. Begitu masuk kita berdecak, Masya Allah, rumah saya mah nggak ada seberapanya rumah dia, ya. Jadi saya nggak pantas kalau saya sombong. Rumah saya kalah bagus sama rumah dia. Kalau misalnya yang didatangi itu rumahnya keadaannya lebih buruk dari keadaan yang mendatangi, maka akan muncul nilai-nilai kebaikan berikutnya. Alhamdulillah, sekalipun rumah saya nggak bagus-bagus amat, masih cukup lumayan nyaman untuk berteduh ketimbang rumah saudara saya yang ini. Ya Allah, catnya aja udah pada nggak kelihatan cat yang bener, ya, temboknya sudah pada jamuran dan sebagainya, misalnya seperti itu. Sehingga akan muncul rasa syukur kepada Allah. Orang yang mendatangi, energi positifnya adalah karena ingin berbagi kepada saudaranya yang lain. Jadi pantas, kemudian Allah tambahkan dia punya umurnya ditambah, rezekinya ditambah. Rezeki ditambah yang spontan adalah rezeki di mana itu dikeluarkan oleh tuan rumah. Kita datang namu, ya. Begitu assalamualaikum buka pintu, waalaikumsalam, duduk, udah ditanya mau teh manis apa kopi. Itu rezekinya sudah disiapkan di situ. Apa nih, teh apa kopi ini? Alah, apa aja dah. Gitu apa aja keluar semua dua-duanya, malah 3, ada tehnya, kopinya, susunya, ya, kuenya keluar. Nah ini nambah rezeki spontan, ya, tambahan rezeki spontan. Karena itu anjuran dari Rasulullah, kalau ada tamu datang ke rumah kita, buru-buru keluarkan suguhan, ya. Karena itu bagian dari yang harus disegerakan. Jadi itu nilai-nilai positifnya, energi positifnya orang yang silaturahim begitu. Rezekinya bertambah. Ya. Begitu mau pulang ditanya sama tuan rumah, gimana buat naik ojek ada nggak? Ya. Waduh, pas doang ini, takut kurang. Ya udah nih tambahin. Ya. Tambahinnya nggak tanggung-tanggung, warna merah 5 lembar lagi. Insya Allah. Ya, begitu
kasih warna merah 5 lembar, tuan rumahnya pengen ngomong, sering-sering ya silaturahim ke sini, saya seneng dah. Masya Allah. Bagaimana Pak kira-kira? Iya, bolak-balik dia. Iya. Uang warna merah 5 lembar ya. Tapi zurghiban tazdad hubban ya. Datang itu jangan sering-sering ya. Zurghiban ya. Ziarahlah, temuilah kawanmu itu jarang-jarang ya. Tazdad hubban, nanti kamu akan bertambah cinta ya. Kalau kita mendatanginya jarang, nanti akan bertambah cinta. Kenapa? Karena ada kerinduan yang ditunggu ya. Kadang kita ketemu kawan udah lama gitu ya, begitu salaman megangnya kenceng, begitu udah kenceng kita dirangkul, disikap ya, kenceng gitu. Itu kan ekspresi kerinduan, ekspresi kerinduan. Tapi coba kalau temu tiap hari ya, salaman aja udah kayak ogah, takut tangannya tipis ya. Salaman lagi, salaman lagi, salaman lagi, salaman lagi. Itu zurghiban tazdad hubban. Tambah rezeki orang yang mau silaturahim. Suntuk di rumah ya. Kerjaan nggak ada ya. Mau kerja apa bingung, keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah ya. Jangan nguplek aja di rumah ya. Nanti ketemu sumber rezekinya ya. Keluar dari rumah baru jalan, lihat ada orang dagang cilok ya. Kepikiran sama kita, ya Allah, segitunya aja dibagi rezeki sama Allah, masa saya punya akal lebih dari itu? Kagak bisa. Nah, itu jadi begitu keluar, lihat kondisi di luar, maka akan muncul pemikiran baru ya. Contohnya apa? Contohnya orang mukim ya, orang yang ada di kampung itu, terlahir di kampung itu, dengan pendatang, biasanya yang sukses yang mana? Yang sukses pendatang. Pendatang lebih cepat sukses daripada orang yang lahir di situ, besar di situ. Karena apa? Pendatang itu melihat peluang yang ada yang bisa dia kerjakan. Peluang yang ada yang bisa dikerjakan. Nah, ini contoh. Dari kampung berangkat ke Jakarta ya. Yang perempuan dagang jamu ya. Suaminya dagang mie ayam misalnya, atau dagang bakso ya. Ini kan peluang ya. Yang pendatang itu yang tahu ada peluang ya. Karena itu Allah sebutkan fasiru fil ardi ya. Ya, jalanlah kalian di atas bumi ya. Jangan nguplek aja di rumah ya. Keluar gitu. Supaya ada pemikiran-pemikiran baru. Allah tambahkan rezeki. Orang yang gemar silaturahim yuwassi'u fi qabri, alam kuburnya diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa luasnya alam kubur orang ahli ibadah yang demen silaturahim? Yaitu situna dhira'an. Ada yang mengatakan sab'una dhira'an, 70 hasta ya. Satu hasta kan segini nih, kali 70 ya. 70 panjangnya 70 hasta, lebarnya 70 hasta. 70 kali 70. Satu hasta berapa kira-kira? Satu hasta semeter lebih ya. Ya. Ya, sebut aja 1 meter 20 ya. Kali 70 berapa tuh? Kalau semeter aja 70 meter ya. 70 kali 70 berapa tuh luasnya? 490 meter.
itu satu kamar di alam kubur. Bagi siapa? Orang mukmin. Ya. Kamar di alam kuburnya orang mukmin itu 70 kali 70 meter. Ya. Berarti 490 meter persegi. Ayo, rumah kita berapa meter di rumah di Jakarta, di dunia ini? Ya. Ada 100 meter. Masya Allah. Kalau begitu enakan di mana tempat tinggal kita? Di dunia apa di alam kubur? Ya. Kelihatan nama kita mah sempit, 2 meter kali setengah, ya. Ya. Panjangnya 2 meter, lebarnya setengah meter, kedalamannya ya 1,5 meter paling ya, atau 2 meter. Itu kelihatan di kita fisiknya, tapi non fisiknya, ya, fisiknya itu kuburan, non fisiknya alam kubur. Alam kubur itu luasnya 70 hasta, 70 meter persegi hasta, ya. 70 hasta persegi, ya. 490 meter. Masya Allah. Ya, masjid ini kali ya, masjid ini ada nggak nih 500 meter? Nggak ada, ya. Itu satu ruangan kita kalau kita sudah masuk ke alam kubur. Salah satunya bisa didapat berkat silaturahim. Ya. Maka sering-seringlah kita silaturahim supaya ada ketenangan dalam hati. Nah, datang silaturahim jangan ujuk-ujuk datang langsung ngomongin orang, jangan. Iya. Yang dia omongin pribadinya berdua aja, bicara tentang hal-hal terkait dengan pribadinya berdua. Karena memang biasanya orang lama nggak ketemu, begitu ketemu, kabarnya si Anu gimana ya? Saya dengar terakhir Anu tangkap polisi, misalnya begitu. Ini belum apa-apa sudah ghibah terhadap orang lain. Itu nilai silaturahimnya menjadi hilang. Ya. Kayak orang pulang haji itu kan mabrur. Ya. Nah, kemabruran itu kadang-kadang hilang dalam saat yang cepat, dalam waktu yang cepat. Ya. Begitu datang orang pada silaturahim, dia bukan cerita tentang keistimewaan Mekah, keistimewaan ibadah di sana, tapi dia ceritain temennya. Saya mah alhamdulillah ibadah mah maksimal komplit. Ada teman saya si Anu hilang melulu dia, ya, hilang lagi, sampai teman-temannya pada pegel. Ya maklum lah, orang dia hidupnya calo, misalnya gitu ya, hidupnya calo, tukang tipu kali, jadi di sono hilang melulu dia. Nah, ini menghilangkan nilai mabrur yang begini, karena berarti sudah berghibah. Kita datang silaturahim bicara hal-hal yang positif. Kalaupun kita sedang membicarakan keburukan orang lain, tetapi bukan maksud berghibah, maksud untuk mengambil pelajaran, boleh. Bukan menghina atau merendahkan pada orang yang dibicarakan. Ya. Karena misalnya orang membicarakan keburukan Sayyidina Umar, boleh nggak? Boleh, keburukan sebelum dia masuk Islam. Ya. Sebelum beliau masuk Islam boleh. Ya. Tapi sesudah masuk Islam, ya, hal-hal keburukan yang menjadi pelajaran buat kita masih boleh. Tapi kalau keburukan itu sengaja untuk melecehkan, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Makanya cerita tentang
putranya Sayyidina Umar berbuat zina nggak banyak dikisahkan oleh orang. Karena apa? Khawatir itu menjadi riba. Jadi itu faidah dari silaturahmi. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah arasnya besok di hari kiamat adalah imra'atun mata zaujuha. Imra'atun mata zaujuha berarti perempuan janda, ya. Seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, dia meninggalkan yatim, ya. Yatimnya ada 5, ya. Itu perempuan ngerawat yatim 5 anak hatta yughniyakumullahu aw yamutu, ya. Sehingga anak-anaknya mentas satu persatu, ya, selamat dari kemiskinan karena dididik oleh ibunya sampai kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini perempuan besok di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan, suami sebagai tulang punggung, segala macam biaya hidup itu lewat pekerjaan suami, sementara istri cuman nunggu di rumah, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Coba, perempuan mana yang gak sedih? Suami meninggal, dititipin anak 5, yang paling kecil baru 3 bulan misalnya, ya. Kayak apa itu celong hati itu perempuan. Maka saya di pengajian-pengajian orang perempuan saya sampaikan, jadi orang perempuan harus kuat. Jangan hidup itu selalu mengandalkan suami. Jadi harus punya skill, punya keterampilan yang manakala suami meninggal, skill keterampilan itu nanti akan menghasilkan uang, ya. Akan menghasilkan uang sehingga dia tidak kaget manakala suaminya meninggal dunia. Itu namanya punya persiapan, ya. Ada juga sih yang bilang rezeki Allah yang ngatur, ya. Ya Rinda, saya mah percaya sama suami. Begitu suami meninggal, bingung dia mau ngapain gitu, ya. Gitu. Nah, ini perempuan tegar, kuat, suaminya meninggal, tapi dia membesarkan anak-anaknya sampai kemudian anak-anaknya mentas satu persatu, maka dia akan mendapatkan zillullah, zillu arshillah, ya, naungan Allah, ya, di mana saat itu tidak ada lagi naungan kecuali keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ar-rajulu ittakhadha ta'aman fada'a ilaihi latama wal masakin. Ini yang ketiga yang paling gampang itu, ya. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah besok di hari akhirat adalah orang yang dia itu senang berbagi makanan kepada orang lain, ya. Ini orang kerjanya masak dulu, ngapa ya? Masak lagi, masak rapi, panggil orang-orang suruh makan, ya. Ntar besok masak lagi. Nah rupanya orang ini tahu, ya, ini yang bisa saya kerjakan untuk menyenangkan orang lain. Nah orang yang seperti itu, ya, kalau dikata rajul itu boleh orang laki, boleh orang perempuan. Ya, dia membuat makanan atau dia belanja atau dia masak sendiri, lalu kemudian kumpulkan anak yatim, kumpulkan orang-orang miskin, diajak makan bareng-bareng. Besok di hari kiamat dia masuk dalam golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan.
Jadi terkait dengan makan tadi, bisa memberi makan anak yatim, bisa memberi makan fakir miskin, bisa juga memberi makan orang selesai ngaji. Jadi bukan fakir miskin doang ya. Ini kita kan ada pengajian nih ya. Ngaji subuh ya. Ya Allah, saya datang ke masjid nggak bisa, waktunya sempit ya. Sementara saya pingin dapat pahala juga, biarin dah saya beli nasi bungkus 10 bungkus saya kirim ke masjid. Biarin orang yang selesai ngaji biar pada sarapan, biar seneng mereka. Nah itu juga masuk dalam golongan ini ya, masuk dalam golongan ini ya. Makanya ya, ini kalau di posisi kita di pengajian, atau misalnya ada kerja bakti di masyarakat ya, hari Minggu kerja bakti. Ya Allah, saya pingin yang kerja bakti seneng ya, biarin deh saya bikin pisang goreng ya. Beli pisang sesisir yang gede-gede ya, pulang digoreng, masih anget, masih ngebul. Orang selesai apa itu kerja bakti ya, ditaruh di meja, wah udah seneng banget itu ya. Wah pisang goreng nih masih ngebul ini, enak nih, makan dah. Nah itu juga namanya ya memberi makan ya, menyenangkan orang lain lewat makanan. Atau kita punya kawan ya, kawan ini kelihatannya ngenes, kita traktir dah ya. Iya, kita traktir ya. Ayo makan yuk, di mana ya, serada mana yang kira-kira cocok. Oh sono sate pejompongan, misalnya begitu ya. Ayo sate pejompongan yuk, kali-kali belum pernah ngerasain kan itu. Nah, jadi itu ya, orang-orang yang seperti itu, tapi tentu ahli ibadah ya. Bukan kemudian orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, dia senengnya traktir orang makan terus kemudian dapat perlindungan Allah, tidak. Jadi tetap ada syarat-syarat mutlak ya, supaya mendapatkan ya, naungan dari Allah SWT ya. Syaratnya sholat 5 waktu tidak ditinggalkan ya, bakti kepada orang tua dan seterusnya. Warawa al-Hasanu, dan meriwayatkan Sayyidina Hasan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma khata 'abdun khutwataini atau khutwataini ahabba ila Allah ta'ala minal khutwati ila salatil faridati wa khutwatin ila dzir rahimi li muharrimin ya. Al-muhrimi ya. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma khata 'abdun, tiada melangkah seorang hamba itu ya kita ya. Khutwataini, 2 langkah. 2 langkah itu kaki kanan, kaki kiri. Ahabba, yang lebih dicintai ilallahi, oleh Allah Ta'ala, minal khutwati, daripada melangkah ila sholatil faridati, menuju kepada sholat fardu, wa khutwatin, dan 1 langkah, ila dzir rahimi al muharrimi, yaitu melangkah menuju kepada rahim yang muharrim ya, yaitu saudara yang sebab pernikahan, saudara yang sebab pernikahan. Jadi tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali 2 langkah. 2 langkah itu, 1 langkah adalah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, 1 langkah lagi adalah menuju ke rumah ya, rumah saudara yang menjadi saudara karena pernikahan.
Itu 2 langkah yang paling baik. 2 langkah yang paling baik. Pertama adalah kita melangkah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, kita melangkah mendatangi saudara kita yang menjadi saudara karena sebab pernikahan. Saudara itu ada sebab nasab, ada sebab nikah. Ya. Misalnya, saudara sebab nasab itu saya dengan adik-adik kandung saya, atau saya dengan paman saya, atau saya dengan sepupu saya. Itu namanya saudara nasab. Rentetan ke atasnya akan bertemu pada jidnya, pada kakek yang sama. Sedangkan saudara pernikahan ini dikategorikan saudara jauh. Siapa mereka yang menjadi saudara karena sebab pernikahan? Ya. Saya menikahi perempuan, maka saudara-saudara perempuannya itu menjadi saudara saya sebab nikah. Ipar, ya. Ipar. Saya menikahi perempuan, maka saudara jauh dari perempuan yang saya nikahin itu menjadi saudara saya. Sepupunya istri saya itu menjadi saudara saya. Pamannya istri saya menjadi saudara saya. Ya. Apalagi kemudian antar besan itu menjadi saudara. Ya. Ya. Saya punya anak saya nikah, maka orang tua dari suami anak saya, besan, itu menjadi saudara. Nah, itu namanya saudara, disebutnya Ar-Rahim Al-Muharrim. Ya. Pak Haji mau kemana? Mau ke besan. Ya. Ini belum lebaran sama besan nih. Ya maklumlah, kita pulang kampungnya kemana, besan pulang kampungnya kemana. Nah, itu namanya silaturrahim dzirrahim al-muharram, al-muharrim, al-muharrim. Ini 2 langkah ini. 2 langkah yang terbaik untuk kita punya kaki kita langkahkan. Ya, selebihnya kalah kebaikannya dari 2 langkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, silakan. Ya, silakan. Hah? Ya. Baik. Nilai kebaikan itu kata Nabi, al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan nilainya 10. Ini nilai pahala minimal. Ya. Nilai pahala minimal. Tapi nilai pahala maksimal itu digambarkan perumpamaan orang yang menanamkan kebaikan itu, ya, utamanya adalah yunfiquna fi sabilillah, ya, menafkahkan harta di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap satu tangkai itu keluar 100 buah, berarti 1 berbanding berapa tuh? 700. Ini lebih banyak terkait dengan infak, ya, karena kalimatnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
lillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Kita nyumbang bangunan masjid, kita santunan yatim, baik jariyah maupun sedekah mutlaqqah, ya, tapi nilainya berkembang. Ini sedekah terkait dengan nafkah, ya, ibadah terkait dengan nafkah atau sedekah. Sedangkan ibadah yang sifatnya umum itu nilai minimalnya adalah bi'asyri amsaliha, ya. Misalnya begini, Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang membaca Al-Quran dia diberikan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, 1 huruf itu bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti 3 huruf, alif, lam, dan mim, itu 30 kebaikan. Nah, ini nilai kebaikan ibadah yang sifatnya umum. Itu pun 10 itu adalah nilai minimal. Maksimalnya rahasia Allah. Kenapa kok kebaikan kita dilipat gandakan sementara keburukan kita itu kesalahan 1 ya 1 gitu. Tapi kalau kebaikan 1, 10 gitu. Supaya kita ini tidak ketekor. Jadi Allah pingin kita ini baik, supaya kita nggak ketekor. Bagaimana? Berbuat baik nilainya 1, 10, ya. 1 kebaikan 10 pahala, 1 keburukan 1 dosa. Nah, supaya kalau kita berbuat keburukan lalu kita berbuat baik, maka keburukan kita ketutup dari kebaikan kita. Bukan cuman sekedar impas, tapi masih tersisa 9. Ya. 1 kebaikan 10 nilai, 1 keburukan 1 dosa. 10 diambil 1, tinggal 9. Nah, maka kata Allah, kata Rasulullah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan keburukan, segera imbangi dengan kebaikan. Supaya apa? Tamhuha, supaya menghapus kamu punya keburukan. Demikian. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.